Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh Restu Wiratmaja. Sebuah kisah yang berjudul Kisah Kelam Tanah Santet. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Setelah beberapa saat kemudian, Mas Paijo pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi saat Mas Paijo melewati tempat kami, tercium dengan jelas bebauan kambing yang sangat pekat. Perutku sampai mual mencium bebauan kambing yang sangat pekat tersebut. Bukan hanya itu, Simba juga sempat melihat ada banyak sosok demit di belakang Mas Paijo. Sosok tersebut ternyata yang akan membantunya untuk merembut lambean gunung. Hingga istilah yang diletakkan untuk kampung ini memang benar adanya. Siapa yang melakukan transaksi tersebut, maka dirinya akan mendapatkan bolo demit atau teman demit. Orang yang melakukan transaksi, mereka akan mendapatkan banyak pengikut. Hal ini benar adanya saat penyerangan pertama berlangsung. Saat dimana Cismoyo dibawa oleh demit wedus, terlihat dengan jelas puluhan sosok demit sudah berada di belakangnya. Namun, di balik itu semua, Simbauti telah melihat ada sosok bayangan manusia yang sedang bersembunyi di balik pepohonan. Dan ternyata bayangan itu adalah milik Mas Paijo yang sengaja berada di belakang layar agar dirinya tidak diketahui keberadaannya oleh Simbauti. "Bajingan kau Paijo, kau telah melukai suami dan anakku. Akan kubalas ketika purnama tiba nanti." Ucapan Simba benar-benar mengagetkanku. Tatapannya benar-benar tajam, seolah-olah tangan Simba ingin merobek-robek tubuh Mas Paijo yang berjalan dengan sombongnya. "Kita harus cepat-cepat menuju ke desa Segoro Kidul. Jangan sampai purnama lebih dulu datang. Karena jika purnama sudah datang, keluarga yang di rumah akan benar-benar dihabisi oleh Mas Paijo." Akhirnya kami pun berangkat menuju ke desa Segoro Kidul untuk menemui seseorang yang diyakini sebagai pembantu dari penyerangan purnama yang akan dilakukan oleh Mas Paijo sendiri. Perjalanan masih terus berlanjut. Kabut yang semakin tebal benar-benar telah menutupi pandangan kami. Namun hebatnya Simba, dia dengan jelas melihat arah depan walaupun tanpa penerangan sekalipun. Sampai akhirnya ketika kita sampai pada sebuah tempat yang ditandai dengan sebuah penanda seperti sebuah tugu desa yang bertuliskan Desa Segoro Kidul, aku dan Simba langsung memasuki desa tersebut. Dengan langkah perlahan, aku memperhatikan satu persatu rumah yang berada di sekitaran desa tersebut. Sempat terbesit dalam pikiranku bahwa penduduk di desa Segoro Kidul sangat tertutup dan tidak menyukai orang-orang asing. Hal ini dibuktikan saat ada seorang pria tua yang sedang terduduk di sebuah gubuk, lalu berlari sambil berteriak-teriak seperti orang ketakutan. Aku sempat bertanya pada Simba, apa yang terjadi dengan orang tersebut? Namun Simba hanya menjawab dengan tenang, "Mereka baru mengenalimu, jangan kagetan." Ternyata kehadiranku adalah penyebabnya. Orang yang berasal dari luar desa Segoro Kidul dan belum pernah memasuki desa Segoro Kidul. Dia akan dicap sebagai orang asing yang mungkin membawa sesuatu yang tidak disukai oleh orang tersebut. Sampai akhirnya Simba pun terhenti di sebuah rumah yang benar-benar sangat sunyi atmosfernya. Seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan yang berada di rumah tersebut. "Bah, ini rumah siapa?" "Ini rumah yang kita cari, Mbah Goro namanya. Kita akan meminta Mbah Goro untuk datang ke rumah kita agar bisa memberikan pertolongan untuk bisa melindungi lambean gunung." Simba pun langsung mengetuki pintu, namun dari dalam rumah
sudah ada jawaban terkait apa yang kita inginkan. Kenapa dirimu masuk ke desa ini? Mbah Goro, Lambean Gunung sudah diincar para dukun. Aku datang ke rumahmu bersama dengan pewaris selanjutnya. Saat si Bauti mengucapkan kata pewaris, orang yang bernama Mbah Goro langsung membuka pintunya. Aku sempat terkejut saat melihat Mbah Goro yang berbeda dengan manusia umumnya. Ini pewaris selanjutnya. Si Bauti hanya bisa mengangguk. Mbah Goro dengan cepat langsung meraba kedua mataku dengan tangannya. Matanya bukan yang menjadi harapan dari Lambean Gunung. Ini bukan pewaris Lambean Gunung. Di saat Mbah Goro ingin masuk ke dalam rumah, tanganku langsung refleks untuk menarik tangan Mbah Goro yang sudah hampir berjalan ke arah pintu rumahnya. Aku memang bukan pewaris dari Lambean Gunung. Adikku adalah pewaris utamanya. Namun kedua matanya telah diambil oleh Demit Wedhus Ireng yang merupakan suruhan dari adik bapakku. Mbah Goro yang mendengar hal tersebut langsung terhenti. Kepalanya perlahan menengok ke arahku yang benar-benar seperti orang yang sedang mengharapkan pertolongan darinya. Masuk, jangan dibahas di sini. Aku dan Simba pun langsung masuk ke dalam rumah Mbah Goro. Perlahan aku menatap dalam rumah Mbah Goro yang masih sangat sederhana dan sama seperti rumah pada umumnya. Mbah Goro pun mempersilahkan kepada kami untuk duduk di tempat yang sudah disiapkan. Selain itu, dia juga membawakan 3 gelas teh hangat yang memang kebetulan sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Diminum dulu. Aku dan Simba langsung meminum teh yang telah disuguhi oleh Mbah Goro. Saat aku meminum teh tersebut, samar-samar rasanya sangat berbeda dengan teh-teh pada umumnya. Mbah, ini teh apa? Itu teh yang sudah diracik untuk menghilangkan bebauan yang ada di belakang kamu, jelas Mbah Goro. Bebauan apa, Mbah? Tanyaku. Kamu sebelumnya sudah mencium bau kambing di desa Bolodemit kan? Bau itu yang membuat orang-orang di desa ini tidak menyukaimu. Bau itu sangat tajam hingga membuat mereka yang ada di sini berteriak ketakutan. Aku baru menyadari, ternyata alasan utama warga yang aku temui itu berlarian sambil berteriak adalah karena dia mencium bebauan kambing yang menempel di tubuhku. Bebauan tersebut berasal dari Demit Wedhus Ireng. Bebauan ini sangat dibenci oleh seluruh penduduk desa Segoro Kidul. Bahkan kakekmu juga adalah orang yang dulunya pernah melawan Demit tersebut. Aku dan Simba masih menyimak dengan apa yang diperjelas oleh Mbah Goro kepada kami. Bagaimana dengan kabar suamimu? Tanya Mbah Goro kepada si Bauti. Dia terkena serangan Sewu Lemut. Wajahnya sudah hancur tidak tersisa, jawab si Bauti. Ini pasti ulah dari orang yang telah bertransaksi dengan Demit Wedhus Ireng tersebut, jelas Mbah Goro. Simba membenarkan perkataan Mbah Goro terkait serangan tersebut. Namun yang masih dalam pikiranku sekarang adalah apakah serangan Sewu Lemut itu juga merupakan serangan yang berasal dari Demit Wedhus Ireng itu? Mbah, apakah serangan itu berasal dari Demit Wedhus Ireng? Tanyaku kepada Mbah Goro. Bukan, serangan itu berbeda dari serangan Demit Wedhus Ireng. Tiba-tiba tanganku langsung digigit oleh semut hitam yang tidak tahu dari mana asalnya. Mbah, kok di rumah ini tiba-tiba ada semut? Si Bauti langsung menatap ke arah Mbah Goro. Seperti ada sesuatu yang memang sudah disadari oleh si Bauti terkait semut hitam yang baru saja menggigit tanganku. Purnama sebentar lagi akan datang. Aku sebenarnya tidak ada maksud untuk membantu atau kembali lagi menuju Lambean Gunung. Namun pertanda semut hitam yang sudah menggigit pewaris selanjutnya, itu berarti mereka yang akan merebut lahan Lambean Gunung sudah berada dekat. Kita harus segera pergi ke sana untuk menyelamatkannya, jelas Mbah Goro. Aku dan Simba mengiyakan perkataan dari Mbah Goro. Penjelasan tersebut seperti memberikan sinyal kepada kami bahwa Mbah Goro akan menolong keluargaku yang sudah berada di ambang kehancuran. Ingat, untuk melawan Demit Wedhus Ireng dibutuhkan 7 kepala kambing hitam, 7 pasak bambu kuning yang disisihkan serpian kaca, paku dan silet. Itu harus dipersiapkan sebelum purnama datang. Malam ini kalian berdua menginap di rumahku, karena tidak baik untuk melewati kampung Bolodemit di malam hari. Tapi apakah ibu di rumah akan baik-baik saja? Tanyaku. Simba Utimu telah meletakkan pagar gaib yang mampu menahan serangan-serangan tersebut.
Jadi tidak usah khawatir. Aku dan Simba hanya bisa saling menatap satu sama lain. Aku tidak ingin menyimpulkan apa yang memang tidak sesuai dengan isi pikiran dan hatiku. Namun apa yang memang telah diperintahkan oleh Bagoro memang semuanya menuju kepada keselamatanku dan juga semua keluarga. Akhirnya aku dan Simbah pun diberikan sebuah tempat untuk kami beristirahat. Kami berdua harus tidur lebih cepat agar nanti pagi bisa pulang lebih cepat juga. Aku mencoba untuk menutup kedua mataku. Pikiranku masih terhubung kepada apa yang baru saja Mbak Goro katakan. Di saat dimana aku sudah terlelap dalam tidur, aku merasakan pintu kamarku dibuka oleh seseorang. Lalu orang tersebut seperti mengatakan sesuatu. Ini pewaris selanjutnya. Namun aku tahu, suara itu terdengar jelas dan familiar. Aku yakin, jika di dalam rumah Mbak Goro bukan hanya ada aku, Simba, dan juga Mbak Goro, melainkan ada orang lain yang memang sudah menunggu kedatangan kami. Tapi siapa orang tersebut? Pagi harinya aku dan Simbauti terbangun. Saat kami berdua terbangun, aku dan Simbauti tidak menemukan Mbak Goro. Pikirku, mungkin Mbak Goro berada di belakang rumah. Aku meminta izin kepada Simbauti untuk menuju ke belakang rumah. Niatku adalah ingin mencari Mbak Goro yang mungkin saja berada di belakang rumah. Namun saat aku terus berjalan ke belakang ruangan, aku dikejutkan dengan banyak darah yang berada di lantai serta bau busuk yang sangat menyengat. Semakin aku masuk ke belakang rumah, aku mendengar suara orang seperti sedang makan sesuatu. Namun anehnya, aku juga mendengar suara mulut yang mengoyak sesuatu yang sedang dimakannya. Perlahan aku berjalan menuju ke pintu belakang lagi. Di sana, aku melihat sebuah pintu yang terbuat dari bambu dan memungkinkan bahwa ada seseorang di baliknya. Saat aku ingin membukakan pintu, tiba-tiba ada seseorang yang menyentuh pundakku hingga membuatku terkejut. Mau kemana, Nduk? Tanya Mbak Goro. Mbak Goro? Ucapku. Ayo ke depan saja. Tapi Mbah, tadi saya dengar orang lagi makan, tapi suara mulutnya seperti sedang mengoyak daging. Itu perasaan kamu saja. Aku pun masih menengok ke arah pintu tersebut. Perlahan kulihat dengan jelas dari celah-celah pintu ada penampakan dua bola mata yang berwarna sangat merah. Aku ingin mengatakan hal tersebut kepada Mbak Goro, namun anehnya mulutku seperti terkunci dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sesampainya di ruangan depan, Bauti langsung bertanya kepadaku. Kamu habis dari mana, Nduk? Habis dari belakang, Mbah. Nyariin Mbak Goro, ucapku. Mbak Goro langsung terduduk di tempat duduk. Dia pun segera membuka obrolan terkait pemberangkatan untuk menuju ke lahan Lambean Gunung. Purnama sudah dekat, tanya Mbak Goro. Minggu ini akan ada purnama. Berarti semuanya sudah berangkat menuju ke Lambean Gunung. Kita mesti berangkat hari ini. Simbauti hanya mengangguk paham. Aku hanya menunduk sambil memainkan kedua tanganku. Pikiranku masih memikirkan tentang siapa di balik rumah Mbak Goro. Jika memang benar apa yang aku prasangkakan sekarang, aku memiliki banyak pandangan terkait dengan sesuatu yang disembunyikan oleh Mbak Goro. Yang pertama, Mbak Goro memiliki perewangan atau jin peliharaan yang bertujuan untuk menjaganya. Yang kedua, Mbak Goro juga terlibat dalam kejadian purnama di Lambean Gunung. Jika memang itu benar, berarti Mbak Goro adalah orang yang patut dicurigai keberadaannya. Siapa tahu kehadiran Mbak Goro dengan menyembunyikan apa yang dia miliki akan berdampak pada yang lainnya juga. Di sisi lain, bisa saja Mbak Goro berperan seperti orang baik dengan iming-iming membantu si Bauti. Namun tidaklah lupa, Mbak Goro memiliki riwayat kehidupan bersama dengan Mbah Kakung. Lalu ada alasan di mana Mbak Goro berpindah ke desa Segoro Kidul setelah Lambean Gunung jatuh ke tangan keluarga Mbah Kakung. Itu artinya mungkin saja Mbak Goro memiliki sebuah ambisi yang tidak pernah diketahui oleh Bauti, sekalipun dengan menampilkan wajah dan perangai yang baik, agar seolah-olah tidak terlihat ambisi untuk merebut Lambean Gunung sama seperti Mas Paijo. Lalu dengan obrolan semalam yang belum pernah aku ketahui juga, Mbak Goro mengucapkan, ini pewaris selanjutnya, kepada seseorang yang tidak pernah aku ketahui. Entah karena Mbak Goro mengatakan hal itu kepada jin perewangannya,
atau memang kepada seseorang yang memang belum tahu siapa sebenarnya dia. Pikiranku masih terbayang-bayang akan hal itu. Sampai-sampai saat Mbak Uti dan Mbah Goro mengobrol banyak terkait lampion gunung, aku tidak menyimak sedikit pun apa yang dikatakan mereka berdua. "Jadi kamu sudah siap pulang kan, Duk?" tanya si Mbak Uti kepadaku. "Ah, kenapa Mbah?" tanyaku. "Kamu gak nyimak tadi yang dikatakan Mbah Goro?" Aku mengangguk. Sejujurnya aku tidak tahu apa yang mereka berdua katakan. Aku sendiri mulai merasa ingin menjaga jarak dengan Mbah Goro terkait hal itu. Entah mengapa aku merasa hawa yang sama antara Mbah Goro dan Mas Paijo. Mereka berdua seperti memiliki aura yang sama, aura pembunuh yang kuat. Selain itu, aku juga merasakan aura yang di luar nalar, aura keinginan diri untuk merebut lampion gunung dan meratakan semua keluargaku. Dari tatapan Mbah Goro kepadaku, cara bicara dan hal lainnya, aku benar-benar merasakan hawa perbedaan yang sangat mengerikan. Ingin rasanya aku memberitahu hal ini kepada si Mbak Uti, namun entah mengapa aku tidak bisa berkata apapun. Mulutku seperti terkunci dan tidak bisa mengatakan apapun terkait Mbah Goro kepadanya. "Ya udah, ayo berangkat sekarang," ucap Mbah Goro. Aku pun mulai bangkit untuk mengikuti arahan dari si Mbak Uti dan Mbah Goro untuk berangkat menuju lampion gunung. Kami bertiga berangkat dari desa Segoro Kidul saat matahari sudah sedikit naik. Di jam segitu, para warga sudah banyak yang pergi ke ladang. Mbah Goro mengatakan, warga desa banyak yang beraktivitas di pagi hari. Namun anehnya, jumlah orang-orang di desa ini sangatlah minim dan terbatas. Mereka semua berbeda dengan desa-desa lainnya yang memungkinkan banyaknya popularitas warga. Desa ini terbilang sangat aneh karena tidak memiliki banyak penduduk. Dulu desa kami menjadi incaran para pejabat karena memiliki kelebihan. Lalu ketika sudah diperas semuanya, para warga di sini dibunuh dengan kejam. Karena itulah desa Segoro Kidul disebut juga sebagai desa di balik kabut. Mereka yang bisa memasuki desa ini adalah mereka yang memiliki ikatan kepada salah satu warga desanya. Jika tidak memiliki sebuah ikatan, maka mereka tidak mungkin bisa masuk ke dalam desa ini. Selama dalam perjalanan menuju ke desa atau kampung selanjutnya, yaitu Kampung Bolodemit, sepanjang jalan aku mendengar sayup-sayup suara yang seperti menyambut kedatangan Mbah Goro. "Selamat datang, Mbak." Aku yang mendengar hal itu sempat merinding ketakutan. Aku baru menyadari bahwa desa atau Kampung Bolodemit ini menyambut kedatangan Mbah Goro yang memang hendak melewatinya. "Jangan takut, hubunganku dengan Kampung Bolodemit sangat baik. Mereka semua tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya," jelas Mbah Goro. "Jadi tidak semuanya yang berada di tempat ini, semuanya tertunduk kepada manusia yang ingin mengikatkan diri kepadanya. Itu adalah demit yang liar, demit yang tidak liar. Mereka akan menyambut kedatangan manusia yang tidak memiliki niat buruk." Aku baru paham sekarang. Ternyata Kampung Bolodemit sama seperti manusia. Ada yang baik, ada pula yang jahat. Ada yang rakus, ada juga yang benar-benar tidak menginginkan keterikatan kepada manusia. Terkecuali ikatan tersebut ingin dijadikan sebagai ikatan baik di antara keduanya. Selama dalam perjalanan, kami melihat burung-burung aneh yang mungkin saja itu berasal dari Kampung Bolodemit. Burung-burung itu terus berterbangan menuju sebuah tempat yang memang menuju ke sebuah tempat. "Ikuti aku." "Ada apa, Mbah?" "Ada tumbal." Kami bertiga pun mengikuti arah burung yang mengarah kepada sebuah semak-semak yang berada dekat dari jalanan. Ketika kami menuju ke tempat itu, betapa terkejutnya aku saat melihat potongan tubuh bayi yang sudah membusuk dan sudah dipenuhi dengan lalat-lalat besar. "Mbah, ini perbuatan siapa?" "Ini perbuatan dukun brengsek yang memang dia menumbalkan bayi ini untuk melakukan sebuah ritual khusus," ucap Mbah Goro. Si Mbak Uti hanya terdiam. Mbah Goro pun langsung mengambil daun jati yang bentukannya sedikit lebar untuk menutupi jasad bayi tersebut. Lalu dia menaburkan kopi di atasnya untuk menghilangkan bau yang sangat menyengat dari jasad si bayi yang sudah membusuk tersebut. "Ayo kita berangkat lagi, jangan lihat ke belakang." "Kenapa, Mbah?"
Perlahan aku mendengar sesuatu yang sama seperti saat berada di rumah Mbak Goro. Aku mendengar sesuatu yang sedang memakan potongan jasad bayi itu. Suara koyakan benar-benar terdengar dengan jelas. Sampai-sampai aku berpikir bahwa Mbak Goro juga membawa perewangannya untuk menuju ke lambean gunung. Namun aku hanya terdiam, walaupun mulutku sudah sangat gatal untuk mengatakan sesuatu. Akan tetapi, perasaan takutku benar-benar menghalangi itu semua. "Kamu mau nanya apa, Cak Ayu?" tanya Mbak Goro. Aku terkejut saat Mbak Goro mengatakan hal itu. Pikirku, Mbak Goro tidak menyadari perasaan tidak tenangku setelah 2 kali merasakan kejadian yang sama. "Mbah, aku ingin bertanya." "Silakan, Cak Ayu." "Apakah Mbah membawa perewangan?" "Ya, benar. Pasti kamu sudah tahu kan?" "Tapi aku tidak tahu bentukannya, Mbah." "Namanya adalah Dewi Mitarsi. Bentukannya seperti siluman serigala. Sebenarnya ini adalah bentukan yang sangat langka. Aku menemukannya saat Jawa sudah menyatu dengan tempat-tempat lainnya." "Apakah Dewi Mitarsi memakan daging seperti itu?" Saat aku menanyakan hal ini, Mbah Goro hanya terdiam. Mungkin itu adalah bagian yang sangat sensitif yang tidak harus dijawab. "Sebentar lagi kita akan keluar dari kampung ini." Aku dan Bauti mengangguk paham. Kami bertiga pun terus berjalan untuk bisa keluar dari kampung Bolodemit. Kampung yang menjadi pusat dari banyaknya demit dengan beraneka macam bentuk dan sifatnya. Kampung ini hanya ada di bagian selatan yang tidak mungkin diketahui oleh orang banyak. Namun Mbak Goro mengatakan banyak juga pejabat yang mendatangi kampung ini hanya untuk memiliki perewangan atau peliharaan sebagai penjaga dari kekuasaannya dan apa-apa yang menjadi kepentingannya sendiri. Setelah kami keluar dari kampung Bolodemit, Mbah Goro pun meminta kepadaku untuk mendekat sejenak. "Kamu ingin melihat Dewi Mitarsi?" "Apakah mengerikan, Mbah?" "Tidak, dia berbentuk seperti wanita cantik." Aku pun diminta untuk memejamkan mataku. Lalu aku mencium bau kunyit dari atas dahiku. Ternyata Mbah Goro menempelkan sedikit kunyit yang telah dihancurkan di dahiku. Tujuannya adalah untuk melindungiku dari serangan-serangan demit yang akan menyerangku sewaktu indera penglihatanku dibuka. "Sekarang buka matamu." Saat aku membuka kedua mataku, aku benar-benar terkejut saat melihat ada wanita cantik mengenakan gaun berwarna putih kebiruan sedang berada di belakang Mbah Goro. "Mbah, itu siapa?" "Silakan berkenalan," senyum Mbah Goro. "Salam rahayu, salam kenal pewaris selanjutnya," ucap wanita cantik. "Salam kenal juga, aku Putri." "Aku Dewi Mitarsi, perewangan Mbah Goro." Baru aku lihat bentukan wanita cantik yang parasnya tidak ada di dunia nyata. Senyumnya begitu memikat hingga membuatku tersipu malu dibuatnya. Si Bauti hanya tersenyum saat aku melihat sosok perewangan yang menjaga Mbah Goro. "Jadi gimana, Nduk? Kamu gak penasaran lagi kan?" tanya si Bauti. "Iya, Mbah, Dewi Mitarsi ini sangat cantik," jelasku. "Dia akan berubah menjadi siluman serigala di waktu-waktu tertentu saja, terutama saat melihat darah atau mencium bau darah. Dan satu lagi, dia akan semakin kuat ketika momennya sangat tepat." "Maksudnya, Mbah?" tanyaku. "Ketika purnama turun, Dewi Mitarsi akan menjadi siluman serigala yang sulit dikendalikan. Karena itulah kita mesti waspada ketika purnama sudah turun." Aku mengerti mengapa Mbah Goro membawa Dewi Mitarsi menuju lambean gunung. Jika prasangkaku benar, kemungkinan besar akan ada peperangan antara keluargaku, Mas Paijo, dan para dukun untuk memperebutkan lambean gunung. Lalu siapakah yang berhak menduduki tanah lambean gunung? Saat dimana kami telah tiba di lambean gunung, Mbah Goro sempat mencium bau yang sangat familiar. Bau itu memang menandakan bahwa mereka semua telah mempersiapkannya tepat di saat purnama benar-benar akan bersinar. Ia pun akhirnya meminta kepada Mbak Uti untuk menyiramkan air ke sekitaran tanah lambean gunung. Air itu dipergunakan untuk menghisap semua energi negatif yang pernah berada di lambean gunung itu sendiri. Dengan seketika, tempat yang disiramkan air itu keluar banyak asap yang mengepul dengan sangat pekat.
Aku pun langsung memegangi tangan Bauti karena merasa ketakutan. Sementara itu Mbak Goro membacakan sebuah mantra seperti memanggil sesuatu. Dia ingin mencari tahu lewat Dewi Metarsi terkait siapa yang berada di daerah sekitarnya. Ternyata dari sekitaran hutan yang ada di lambean gunung terdengar suara-suara aneh, begitu juga dengan suara angin yang berhembus secara perlahan dengan kencang. Mbak Goro sepertinya menyadari ada sesuatu yang menjanggal di sekitaran lambean gunung. Ia pun mencoba untuk mencari titik terang terkait keanehan yang benar-benar terjadi di sekitaran lambean gunung tersebut. Perlahan, kedua tangannya menggosok-gosok tanah di sekitar lambean gunung. Selama Mbak Goro menggosok-gosok tanah tersebut, semakin lama ia merasakan ada sesuatu di dalamnya. "Ada apa, Mbah?" tanya Bauti. "Endok." Ternyata di dalam tanah lambean gunung sudah tertanam banyak telur yang digunakan untuk memberikan serangan ketika purnama tiba. Untungnya Mbak Goro menyadari ada sesuatu yang tertanam di dalam tanah lambean gunung tersebut. Total ada 5 buah telur yang tertanam di tanah lambean gunung. Dengan begitu, mereka semua terselamatkan dari serangan mendadak yang memang sudah direncanakan sebelumnya. Saat dimana mereka semua tiba di rumah, Mbah Goro tidak langsung masuk ke dalam rumah. Aku pun menyadari sesuatu yang memang sama seperti apa yang dirasakan oleh Mbah Goro sendiri. Mbah Goro pun menyuruh kepada Bauti untuk masuk terlebih dahulu, namun tidak bagiku. Mbah Goro mempersilahkan kepadaku untuk tetap bersamanya, sembari merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduku merinding seketika. "Kamu tahu, besok adalah purnama. Jadi Mbah, lihatlah di belakangmu sekarang." Aku pun perlahan melihat ke arah belakang tepat di depan rumah yang telah dipenuhi dengan pepohonan yang sangat rimbun. Setelah aku melihat, perasaan pertama yang dimunculkan dalam diriku adalah rasa takut dan juga kaget. Pasalnya aku melihat banyak sekali sosok-sosok bayangan hitam dengan beraneka ragam bentuknya sedang berada di belakang pepohonan. "Mbah, itu siapa?" "Itu adalah musuh yang akan kita hadapi besok." "Maksudnya Mbah?" "Mereka adalah kiriman para dukun dan sekutu dari Mas Paijo, orang yang ingin merebut lambean gunung." Aku benar-benar melihat dengan jelas bentukan mereka yang sangat sama seperti apa yang mungkin selalu dilihat oleh Cismoyo adikku. "Mbah, kenapa mataku bisa melihat mereka?" tanyaku. "Kamu adalah pewaris selanjutnya, orang yang berhak mendapatkan tanah lambean gunung. Dia akan diberikan kemampuan lebih untuk mampu melihat apa yang ada di sekitarnya. Jangan takut, bersyukurlah di dunia ini hanya ada 1:100 orang yang memiliki kemampuan seperti itu." Secara perlahan sosok-sosok hitam tersebut pun menghilang. Namun aku melihat dengan jelas ada seseorang yang berdiri di sana. "Mbah, itu siapa?" Saat Mbak Goro menoleh ke arah belakang, tiba-tiba Banaspati muncul dari hutan tersebut seolah-olah mengaburkan pandangan dari Mbak Goro. "Itu adalah pelakunya, Mas Paijo." Mbak Goro menggeleng-gelengkan kepala. Jika Mbak Goro telah menggeleng-gelengkan kepala sembari menatap orang itu dengan tatapan yang tajam, itu tandanya orang tersebut memiliki ilmu kanuragan yang setara dengan penduduk desa Segoro Kidul. "Lebih baik kita masuk ke dalam rumah. Tidak baik berlama-lama di tempat terbuka seperti ini." Mbak Goro pun menarik tanganku untuk masuk ke dalam rumah. Firasatnya memang benar. Bersamaan dengan itu, Banaspati yang masih berputar-putar di sekitaran pepohonan hancur bertaburan di tanah. Di dalam kamar, si Bauti sudah bertemu dengan ibu yang sudah 1 hari penuh lamanya menjaga Simbah Kakung dan juga Cismoyo. "Bu, ini Mbak Goro." "Aku sudah mengenal ibumu," ucap Mbak Goro kepadaku. Ibuku menyalami Mbak Goro. Kami semua pun akhirnya memutuskan untuk membicarakan hal ini di ruang tamu. Kami berempat, Bauti, Mbak Goro, aku dan ibu pun membicarakan terkait dengan waktu purnama yang sudah semakin dekat. "Purnama kemungkinan esok hari, tinggal menunggu waktu untuk bisa menyembuhkan mereka berdua," jelas Mbak Goro. "Jadi Cismoyo bisa disembuhkan?" tanyaku. "Yang diambil oleh wedus demit itu hanyalah bentukan dari mata yang sempurna, karena memiliki anugerah dan kekuatan untuk bisa menghalangi siapapun
dalam menguasai tanah lambean gunung. Semuanya bisa dikembalikan jika kita mengalahkan wedus demit ireng itu. Jelas Mbak Goro. Lalu Mbak Kakung bagaimana? Yang mencelakai Mbak Kakungmu bukanlah Mas Paijo, melainkan ada seseorang yang membantu merencanakan keinginan Mas Paijo. Jelas Mbak Goro. Maksudnya? Mbak Goro menatap satu persatu wajah kami dengan tatapan yang serius. Sepertinya di masa lalu, saat perebutan tanah lambean gunung berlangsung, ada musuh bebuyutan yang memang setara ilmu kanuraganya dengan para penduduk dari desa Segoro Kidul. Mereka ada 1 dari 10 orang yang ditakuti oleh penduduk desa Segoro Kidul dan dibenci kehadirannya oleh penduduk Bolodemit. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, beberapa dari penduduk Bolodemit memutuskan untuk mengikuti jejak langkahnya. Jelas Mbak Goro. Maksud Mbak Goro, sewaktu Handoyo merebut tanah ini, ada orang yang berkecimpung dan masih hidup sampai sekarang? Tanya ibuku. Benar, dia berasal dari sebuah alas yang disebut sebagai alas Ketikaram. Alas Ketikaram? Alas tempat bersemayamnya jiwa-jiwa yang dibuang dan dijadikan sebagai budak untuk menunggu daerah tersebut selama ribuan tahun. Mendengar nama itu, Mbak Goro langsung mengeluarkan keringat dingin yang begitu deras. Seakan-akan alasan dia tidak ingin berkecimpung lagi di tanah lambean gunung adalah karena orang tersebut. Siapa namanya? Mbak Goro hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia masih mengingat dengan jelas saat banyak sekali dari penduduk Segoro Kidul yang hampir meninggal dunia karena orang tersebut telah memporak-porandakan semua isi desanya. Handoyo meninggal karena orang itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.